Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kuartil pada data berkelompok. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kuartil data tunggal. Nah, untuk data berkelompok ini bisa kita tuliskan atau kita bisa lihat ke dalam rumus. Rumusnya ada seperti ini, yaitu adalah KI, artinya kuartil ke I, di mana I itu adalah nilainya bisa 1, 2, atau 3. Kemudian kuartil sama dengan TB. TB ini adalah tepi bawah pada kelas kuartil ke I ditambah I per 4 N dikurangi sigma Fs. Berarti sigma Fs itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I dibagi frekuensi KI. Ya, ini adalah frekuensi pada kelas kuartil ke I dikalikan dengan panjang kelas. Nah, ada contoh soal sebagai berikut. Diketahui data lama waktu perajin dalam membuat suatu barang kesenian ditunjukkan pada tabel berikut. Ada kelas, ya, ini waktu dengan jam, waktu ya dalam kurung jam, kemudian ada frekuensinya. Nah, di sini untuk mengerjakan kuartil pada data berkelompok, kita ingat kembali cara mengerjakan median. Ya, median pada data berkelompok. Kalian bisa lihat video sebelumnya. Nah, untuk mengerjakan kuartil, nanti kalian harus mencari dulu yang namanya adalah F-cum atau frekuensi kumulatif. Nah, sekarang soal ini yang ditanyakan adalah kuartil bawah. Ingat, kuartil itu ada kuartil bawah atau kuartil 1, kuartil tengah atau median, kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, pada soal ini adalah kuartil bawah. Berarti sama saja dengan mencari kuartil pertama. Nah, sekarang kita cari dulu F-cum-nya. Ingat, pertama adalah 10, ya. Tulis kembali 10 di sini. Nah, kemudian tambahkan 10 ditambah 12 berarti 22. Ditambahkan 13 berarti 35. Ditambahkan lagi dengan 7 berarti nilainya adalah 42. Ditambahkan lagi dengan 18 berarti nilainya adalah 60. Oke ya. Nah, berarti 60 ini adalah nilai dari N-nya atau banyaknya datum. Ya, datumnya adalah 60. Nah, kemudian setelah N-nya didapat, kita lihat karena pertanyaannya adalah kuartil bawah, jadi pertama kali mengerjakan kuartil adalah rumus yang pertama yang ini yang kita gunakan dulu. I per 4 kali N. Berarti sama dengan I-nya adalah karena kuartil bawah itu sama saja dengan kuartil pertama, berarti I per 4 kali N sama saja dengan 1 per 4 dikalikan dengan 60, berarti sama dengan 15. Maka kelas kuartil bawah itu terletak pada datum ke-15, ya. Datum ke-15 itu ada di mana? Kita lihat. Yang dilihat adalah F-cum-nya. Di sini yang pertama itu sampai dengan 10, berarti tidak termasuk. Yang kedua sampai dengan 22, berarti termasuk ya, karena yang 10 ini berarti kan datum pertama sampai dengan datum ke-10. Ini berarti datum ke-11 sampai dengan datum ke-22. Dan datum ke-15 letaknya ada di sini. Oke ya, di antara 11 sampai dengan 22 ya. Nah, ini berarti adalah kelas kuartil ke-1. Kelas kuartil 1. Setelah ini dapat, barulah kita cari yang namanya TB. TB adalah tepi bawah kelas. Nah, tepi bawahnya berarti kalian tinggal kurangi. Karena ini adalah satuannya adalah nanti, satuannya ini adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat positif. Berarti nanti 31 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 30,5. Kemudian FKI, frekuensi pada kelas kuartil. Nah, ini berapa ini? 12 ya, 12. Terus sini juga 12. Kemudian sigma Fs, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Sebelumnya
Berapa sebelumnya? Nah, kalau sigma Fs ini diambil sini karena ini tadi termasuk gitu ya. Sebelumnya berarti ini nih. Berapa ini? 10. Berarti sigma Fs-nya adalah 10. Kemudian P, panjang kelas. Panjang kelasnya 31 dikurangi 21. Berapa? 10 juga. Oke. Kemudian setelah ini dapat semua ya, baru kita gunakan rumus. K1 sama dengan TB, TB-nya 30,5 ditambah 1/4N, berarti nilainya di sini nih 15, dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya adalah 10 dibagi frekuensi kuartil pertamanya itu adalah 12 dikalikan dengan panjang kelas yaitu 10. Berarti kuartil 1 sama dengan 30,5 ditambah 5/12 dikalikan dengan 10. Oke. Sehingga kuartil pertama sama dengan 30,5 ditambah 5 dikali 10 berarti 50/12. Berarti kuartil 1 sama dengan 30,5 ditambah 50 dibagi 12 berarti adalah 4,17. Berarti kuartil 1 sama dengan 30,5 ditambah 4,17 berarti 34,67. Oke, itu nilai dari kuartil pertama atau kuartil bawah. Oke ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.